Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kali ini kita membahas pemupukan kopi berdasarkan tips-tips yang diberikan oleh Profesor Yarumo. Profesor Yarumo adalah seorang profesor khusus mendalami masalah perkopian di negara Kolombia. Kolombia sebagai penghasil kopi nomor 3 di dunia. Beberapa tahun belakangan ini, Kolombia fokus untuk meningkatkan produktivitas kopi di negara mereka. Perkebunan kopi dikembangkan secara intensif. Dan kini sudah mulai terlihat hasil dari usaha mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah dengan memperbaiki agronomi perkebunan. Agronomi mengkaji pemilihan benih yang baik, teknologi aplikasi pupuk yang tepat, jarak tanaman, serta kedalaman tanam. Mereka memiliki slogan Mas Agronomia, Mas Produktividad, yang artinya kurang lebih semakin baik agronomi, semakin baik produktivitas. Baik, kali ini kita dengarkan tips-tips dari Profesor Yarumo tentang pemupukan. Dan juga sekilas kita perhatikan jumlah tanaman per hektar atau jarak tanam dalam penanaman kopi mereka. Pemupukan tahap pertumbuhan. Tahap pemupukan kopi untuk kopi yang baru ditanam hingga sampai umur produksi. Yang pertama untuk tanaman kopi umur 2 bulan setelah tanam. Pada umur ini, tanaman kopi belum masuk pada fase produksi, sehingga tanaman kopi hanya membutuhkan hara berupa nitrogen dan fosfor. Nitrogen dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan dari tanaman kopi itu sendiri. Sedangkan fosfor adalah untuk memperbaiki akar dan kualitas batangnya. Adapun kebutuhan pupuk dari kedua jenis ini yaitu 3 bagian nitrogen atau urea, 2 bagian fosfor atau TSP. Atau jika kita konversi ke ukuran gram, maka satu pohon membutuhkan 12 gram urea dan 8 gram fosfor atau TSP. Sebelum melakukan pemupukan, hendaknya lahan dibersihkan dulu dari gulma-gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman kopi dan juga akan mengganggu penyerapan pupuk oleh tanaman kopi itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah pemupukan kedua, yaitu 6 bulan setelah tanam, atau kelang 4 bulan setelah pemupukan pertama. Pada pemupukan kedua ini hanya dibutuhkan urea sebanyak 20 gram per pohon. Tidak ada campuran pupuk yang lainnya. Selanjutnya adalah pemupukan ketiga, yaitu dilakukan pada saat umur tanaman 10 bulan setelah ditanam, atau kelang 2 bulan sejak pemupukan kedua. ¿Se le echa la misma cantidad y el mismo urea? Pues ¿cómo le parece que no? Entonces hacemos la siguiente mezcla. A cada planta le Pada pemupukan ketiga ini dibutuhkan 3 bagian urea, 1,5 bagian TSP,
3 partes dan de 1 una y media bagian de DAP y una KCl. de potasio, de cloruro de potasio. Que eso en gramos sería la siguiente manera: 22 gramos de Atau urea, jika kita 11 gramos de konversi DAP y ke dalam 7 gramos de cloruro bentuk de gram, potasio. maka per pohon membutuhkan 22 gram urea, Y aparte, 11 mi amigo gram Frank, tenemos TSP que asegurarle a cada dan plantica 7 gram 2 gramos KCl. de óxido de magnesio. 2 gramos, para una suma de 42. Exactamente. Dan jika diperlukan, kita dapat menambahkan 2 gram magnesium. Porque resulta que el óxido de magnesio, Frank, viene en polvo. Entonces, si lo mezclamos con el fertilizante, no nos va a quedar en la proporción que necesitamos. Y si analizamos, vea, 2 gramos, la verdad es muy poquito, pero es lo que la planta necesita. Pemupukan keempat adalah 14 bulan setelah tanam atau 4 bulan setelah pemupukan ketiga. Aplicamos fertilizante a la planta, al palo de café. Pues, ¿cómo le parece que después de esa fertilización, 4 meses después, hacemos la siguiente A fertilización? los 14 meses. A los 14 meses después de sembrar. Y ahí que tenemos Pada que aplicarle, pemupukan Frank, tahap 30 keempat gramos de urea por planta. 30 dibutuhkan gramos de urea, no Sí, más urea. 30 gram urea per pohon. Profe, entonces ya acabamos ahí la certificada para Selanjutnya, Pues, ¿cómo le pemupukan parece que kelima vamos a hacer una última yaitu pada fertilización? saat tanaman berumur 18 bulan atau 18 4 meses. bulan A los 18 setelah meses después de sembrar. pemupukan ¿Qué keempat. tenemos que asegurarle a la planta? Nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio nuevamente. Vuelve y se le hace Pada la mezcla. pemupukan yang Exactamente, kelima pero ini esta vez ya son dibutuhkan 60 gramos de 3 fertilizante bagian por planta. De urea, la siguiente proporción, Frank: 1 bagian 3 partes TSP de urea, dan una parte 1,5 de DAP y bagian una parte y media de KCl. cloruro de potasio. Entonces hablamos de 33 gramos de urea, Urea. 10 de DAP y 17 Atau de cloruro de sejumlah potasio. 33 gram urea, 10 gram Adicional a esto, tenemos que TSP aplicar 3 dan gramos de 17 óxido de gram magnesio por cada KCl. O sea, 63. 63. Exactamente. Bisa juga ditambah dengan 3 gram magnesium. No da buena producción. Entonces, Sebelum dipupuk, hendaknya Sí, señor. di sekeliling tanam kopi dibersihkan, lalu pupuk diaplikasikan dengan ditabur. Saat memasuki umur tanaman 2 tahun, umumnya tanaman kopi sudah belajar berbuah. la idea es que seamos muy rentables y que Untuk apliquemos lo que tanaman yang dilakukan permajaan, los chupones, hacer que el maka proceso de sistem fertilización a partir del pemupukannya como lo ada teníamos cara-cara planeado. tersendiri. Tahap pertama yaitu 3 bulan setelah dilakukan A los 3 meses, peremajaan. 3 meses y medio, aplicar 30 gramos de urea. Pada tahap ini diperlukan pemupukan Listo. Sí, señor. 30 gram urea per tanaman. Y ya 4 meses después hacemos la fertilización como la hicimos en el mes Kemudian después de pemupukan sembrar, kedua 100%. dilakukan pada saat tanaman permajaan ¿Fertilización cuándo se hace? berumur 8 bulan Aplicamos 60 gramos de dengan KCl, komposisi 3 bagian urea, 1 bagian TSP, 17 de cloruro de dan 1,5 bagian KCl. Atau dalam hitungan gram, 2 gramos. 33 gram urea, 10 gram TSP, óxido de magnesio. 17 gram KCl, dan 3 gram magnesium. Marilah kita mengikuti tips dari Profesor Yarumo mengenai pemupukan Recordemos que los árboles hay que pada sembrarlos, sembrarlos tahap donde se necesitan, produksi. en las cuencas, en las fuentes de agua. Pero Pada también eso pemupukan depende del sombrío, depende de las tahap condiciones produksi ini agroecológicas que sangat se dipengaruhi oleh umur tanaman estamos en el dan juga departamento de Cesar. jumlah Se naungan necesita un yang porcentaje terdapat de sombrío. di Pero si kebun nos vamos para el kopi. centro del país, pues de acuerdo a la luminosidad, la precipitación, los suelos, Jumlah naungan dice que si usted le coloca 35% dari luas lahan es que va a bajar la producción. akan mengurangi Un lote que necesita pemakaian sombrío y usted no le tiene pupuk. sombrío, pues también le va a bajar la producción. Aquí es donde ustedes, familias que Adanya agricultoras pohon colombianas, naungan se van para donde su akan extensionista mengurangi y le preguntan, penguapan ¿qué porcentaje de pupuk sombrío yang deben tener kita sus taburkan, empresas cafeteras? Allá en cada sehingga una de sus empresas penyerapan cafeteras. oleh ¿Listo? tanaman Listo. akan lebih Pues, tenemos que efisien. garantizarle a nuestro cultivo del café Namun demikian, pohon naungan juga menghalangi sinar matahari terhadap tanaman kopi. Listo. Primero,
300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Kebutuhan 50 tanaman kilogramos kopi de per óxido hektar de fósforo per tahun, por hectárea por año. yaitu 300 kg nitrogen, 50 kg fosfor, 260 kg kalium, 50 kg magnesium, dan 50 kg sulfur. Esos son los nutrientes y cantidades que le tenemos que asegurar a los cultivos del Hal ini sama dengan de suelos para fertilizar. 652 kg urea, ¿Por qué no hacemos la recomendación 83 kg TSP, 433 kg KCl. Secara umum, total kebutuhan kebun kopi per hektar adalah kurang lebih 1 ton 200 kg. Jika kita ambil perbandingan, maka kebutuhan pupuk adalah 6 bagian urea, 1 bagian TSP, 4 bagian KCl, dan 2 bagian gliserid. Gliserid adalah campuran antara magnesium dan sulfur atau belerang. Finca que tiene más de 7.500 plantas por hectárea, ¿qué le recomienda? Kita ambil contoh pada perkebunan dengan kepadatan 7.500 pohon, sementara naungannya berkisar 35% dari luas lahan. Pada kebun tersebut dibutuhkan 610 kg urea, 110 kg TSP, 430 kg KCl, dan 200 kg gliserid. Total 1.350 kg pupuk per tahun per hektar. Baik para kubista, demikian tips-tips dari Profesor Yarumo mengenai pemupukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.